Maksudnya adalah puasa sunnah. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunnah. Nah, biar sidin jangan sampai kita di puasa bulan Ramadan aja nang sunnah karena digawi. Maka kebanyakan kenyataannya orang waih ini bukan hanya Ramadan aja, Ramadan kita tinggal ngaran tuh sih ngaratan Muhammad Ramadan tapi gak ada puasa. Ngarannya bagus dong, siapa ngaran Muhammad Ramadan? Kenapa jadi bulan Ramadan? Lahir bulan Ramadan, kenapa itu gak ada puasa? Kataan aku ya. Jangan puasa wajib aja, tambah puasa sunnah. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi di dalam surga Firdaus. Orang tuh ya, walaupun inya misalnya sama-sama masuk surga, nya puasa wajib, sembahyang wajib, zakat aja, sedangkannya kada sembahyang sunnah, kada puasa sunnah, kada bersedekah, nya berzakat aja, nya umpamanya masuk surga, maka tingkatan surga itu rendah tingkatan surganya, karena kau orang tinggi kayak orang tingkatan surganya. Inya semakin banyak amal soleh, semakin tinggi kena tingkatannya atau martabatnya di dalam surga. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi di dalam surga Firdaus. Ya kalau surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Nah, kada kawainya hendak masuk surga Firdaus. Kenapa? Karena inya kurang dalam mengerjakan ibadah yang sunnah. Nah, oleh sebab itu kita nih biarlah mumpung ada umur, maka hendaklah kita gawi sembahyang sunnah ataupun puasa sunnah. Mudah dikawakan kita menggawi berataan, karena pian kada gagampangan pahala-pahala nang sunnah ini melengkapi nang fardu, kemudian cakai orang berjualan nang sunnahnya adalah ujungannya. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunnah, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Nah, umpamanya itulah, nah kita ini di dunia bintang di atas langit jauh sana, nang kayak itulah perumpamaan tingkatan surga, nang di bawah lawan nang di atas. Orang nang tinggi di atas itu adalah amalannya baik. Baik tinggi aja bang, jadi surga juga, tapi inya kada surga nang tinggi. Anu gimana itulah pada surga yang tinggi, surga yang rendah aja. Nah, makanya semakin banyaknya beramal, semakin tinggi karena dianggap derajatnya dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau karena mereka berada pada derajat yang tinggi sekali. Nah, kayak orang tuh misalnya berzakat aja tapi kada bersedekah, maka derajatnya tuh kayaknya terendah tuh. Puasa Ramadan aja tapi karena puasa sunnah rendah juga karena derajatnya dalam surga. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah ini puasa-puasa sunnah yang harusnya kita gawi. Yang pertama hari Arafah. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji sudah lewat, alhamdulillah puasanya. Nah, puasa Arafah ini kan diampuni dosa setahun yang telah lalu. Puasa Arafah, kalau kita puasa Arafah di samping kita mendapatkan pahala dosa setahun yang diampuni oleh Allah, maka Nabi hajjul du'afa siyamahum yaumi Arafah. Hajinya orang yang kalau mau bahagia adalah puasa di hari Arafah, artinya dia mendapatkan pahala haji juga. Tapi mudah nih kau bahaji kita. Ada cuma puasa Arafahnya tuh, mudah-mudahan kita kau bahaji. Orang pindah nyama-nyama bahaji ini. Anu aja, ada orang datang buat haji guru aja. Anu kalau kalian yang bergabung travel kami, jurun kan tadi bisa. Atau pian anak mendaftar haji guru aja langsung berangkat ke tahun ini. Oh iya kan jalan berapa? Murahnya juga aja 350 juta. Oh murah nih dulu. 350 murah. Jadi 500 langsung masih tanggal 200 juta bang lain bang biasa. Gue ini bahagian larangnya. Plus apa kamarannya ke 40 loh. Nyaman
orang santai juga nih, orang apa ngarannya tuh haji biasa tuh, bantuan apa. Nah ada kejadian tahunnya tadi dapat bayar 300-an juta, tapi kada ada keguringan, kada di hotel guring, karena pakai makan orang tua, guring di luar juga. Nah intinya kalau memang sudah sampai bulannya haji biasa kah plus kah apa reguler gitu reguler kah sampai gitu hari Arafah sampai saat ini orang umrah baik haji biar lupa aja terus kan ada siaran langsungnya di HP tuh ini canggih siaran langsungnya dari Mekah langsung orang baik orang tahu berhibah tahu sudah. Untung bahari-bahari itu murah-murah berangkat haji. Apalagi zaman nenek-nenek kita murah-murah benar. Tapi kami juga duitnya ada enggak. Kemudian yang kedua hari Asyura. Nah, sudah tidak jasa hari Asyura. Siapa yang puasa Asyura diampuni oleh Allah Taala dosa. Kalau Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau yang Asyura setahun yang lalu itu adalah. Nah, jadi Asyura sudah juga kita lewati nih. Lu kata Zulhijjah Muharram, kalau tuh 10 Muharram hari Asyura. Kemudian yang ketiga 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Mulai hari pertama sampai ke 9 itu puasa, ke 10 berkorban. Sudah juga kita bahas keutamaannya itu lah. Nah, kemudian yang keempat 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram 10 hari juga ada, tapi kita kebanyakan makanya Asyura aja Allah tuh, ada Asyura aja. Nah, tapi kalau orang Tasu'a lebih baik lagi karena Nabi berniat menggawi Tasu'a yang Nabi udah panjang umur 9 lawan 10. Kemudian yang kelima bulan Rajab. Rajab Nebian ada sungai di surga, ngarannya Rajab, sungai Rajabiyun. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bahkan ada wali-wali yang khusus di bulan Rajab, ya ada juga. Kemudian yang keenam bulan Sya'ban. Bulan panjang umur kita bertemu Sya'ban. Nih kadang-kadang ini kita nih di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Safar itu mulai malam Kamis tadi, itu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, berarti 7 hari itulah 7 hari Safar. Bulan Safar ini bulan yang banyak turun ibadah, khususnya karena di Arba Mustamir, karena kita kenakan amalan-amalannya apa aja itulah yang di Arba Mustamir ini. Jadi Rajab, Sya'ban, dan Sya'ban bulan yang sering lihat Nabi dilaikan orang, karena orang biasanya fokus lawan Rajab, lawan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Ayat Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya pada bulan Rajab. Kemudian yang ketujuh bulan-bulan haram, yaitu ada 4, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan yang tunggal, yaitu bulan Rajab, terpisah adalah bulan Muharram, artinya bulan haram, artinya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian bulan-bulan haram. Di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu nah ini yang tiap bulan kalau kita nak puasa nih. Yang pertama awal bulan, yang kedua tengah bulan, yang ketiga akhir bulan. Nah, jarang kita menggawi. Yang keempat, keempatnya rancak aja orang menggawi lah hari-hari bid, atau ada juga yang mengatakan ayyamul bid. Bid niatnya putih, hari-hari putih, yaitulah hari 13, 14 dan 15. Nabi Adam tuh lihat, karena Nabi Adam kan kada pernah kena cahaya dalam surga, kada pernah kena cahaya matahari, turun ke bumi, diturunkan karena makan buah khuldi, maka Nabi Adam tuh awak sidin hirang langsung. Lalu Nabi Adam puasa pertama
putih separuh, sepertiga. Puasa kedua putih 2/3. Puasa ketiga putih seluruh batang tubuh Nabi Adam. Itu 11, 12, 13. Nah, makanya nama ayam maulid. Tapi kalau kita nang berpuasa ayam maulid ini maksudnya hari terang, bulannya nang tarang, lain awak kita nang tarang. Mana awak kita biar puasa tiap bulan kayak itu tuh bang awak kita. Kalau yang bilang puasa putih ya kan, yang kakak itu tuh bang awak kita. Tapi dosa kita nang dibersihi oleh Allah itu yang menjadikan putih dengan penghapus dosa. Puasa 13, 14, 15 tiap bulan dalam setahunan. Nah kecuali karena hari tasrik 13 itu kan haram puasa, tasrikan 11, 12, 13. Kalau bulan-bulan lain kita puasa 13, 14, 15. Nah, tuh sejarah ayam maulid itulah Nabi Adam itu pada bulan puasa sidin, sehingga sidin putih pula kayak asal. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu hari Senin dan hari Kamis dan Jumat. Nah 3 hari. Tapi kita biasanya kan cuma 2 hari, Senin lawan Kamis saja. Nabi puasa hari Senin, Nabi puasa hari Kamis. Ketika ditanya kenapa sih puasa hari Senin, jadi Nabi itu hari lahirku. Ini satu dalil bagi kita boleh kita merayakan Maulid Nabi. Boleh kita merayakan ulang tahun Nabi. Bolehkah kita merayakan ulang tahun kita seorang? Boleh juga kita merayakan ulang tahun. Kudu sekumpul dirayakan ulang tahun. Pas sidin nanti akhir-akhir sentri dirayakan ulang tahun, dibaca lagi manakib sidin. Boleh aja ulang tahun. Nah kita berulang tahun, misalnya abang maulah nasi kuning kah? Kali aja masalah. Baca doa selamat. Tapi wayang ini bagus tuh lah, orang ulang tahun tuh kalau kayak dulu lagi. Kalau dulu kan banyak kan, apa ngarannya tuh panjang umurnya, atau bahasa Inggris tuh apa tuh? HBD itu happy birthday to you kan, happy birthday to you loh dia. Tapi wayang ini ganti mabruk alfa, mabruk di majelis ulun ada nama sekali 6 ulang tahun malam Rabu tadi nambah 6 lah. Ada nang wadai itu beberapa putih pak wadai itu aja bila orang tahun orang lain alhamdulillah ke majelis. Jadi orang bawa wadai ke majelis makan sama-sama. Tapi ada juga nang ada paham bawa wadai buat kenal juga alhamdulillah. Ini nyaman terasain nang bapak di muka. Soalnya di orang mulis keduanya. Nomor naik aja soalnya. Tapi kebanyakan rata-rata anak wadah itu langsung potong bagi sekali dalam orang kulit tuh. Jadi kelip-kelipan bapak-bapak kasihannya di muka sini mau melihat sini. Kelip-kelip mata di bawah wadah. Orang di majelis makan berkah jadi berkah. Kalau makan yang habis yuk ganal rutin. Jadi berkah makan sama-sama. Nah jadi ketika ulang tahun itu kita bersyukur. Kenapa? Karena masih diberi umur oleh Allah Ta'ala. Nenek karena ulang tahun umur nang ke 70, kenapa ulang tahun? Yang penting kada usah meniup lilin, kada usah. Apalagi dengan gigi palsu, jangan. Kalau benar melacong. Jadi nang anong kah mau kawal lilin itu kada usah bertiupan, karena meniup lilin itu bukan dari tradisi agama kita. Membawa daya kali masalah, tapi hindari 2 aja ulang tahunnya. Pertama jangan bertiup lilin, yang kedua jangan bertupi nang curing itu lah. Itu dari non muslim ke nang curing tuh. Tupi apa ngarannya nang kayak bubuhan, apa bubuhan nang berbi itu lah. Tupi apa ngarannya ada tahun nang curing itu lah. Lancip tuh nah. Yang kayak cakainya nang kamu tuh kesan basuh baras kayak wadahnya terakhir. Itu nambah topi. Silakan ulang tahun, apalagi kan kaum undang hapsi pak, banyaknya mabruk, alfa mabruk. Tapi jangan mubazir, ulang tahun harus ke hotel bintang 5. Ada nenek pernah, ada nenek orang pernah. Pokoknya lawan anaknya minta tuh bang, aku harus di hotel bintang 5 di sini. Undangan harus sekian. Mana anaknya bingung, datang ke guru, nah anaknya, pak guru, ulun ulang tahun di hotel bintang 5 gue dan orang Saudi
makan nak barakan macam-macam acara. Nah paksa guru tuh mau bujuk dia kan. Anu aja dari aja dari rumah aja habisian dari aja berkah kantung mau sih kan. Hotel bintang 5 berapa menjual 4 baru lagi makanannya kada mungkin membawa deh membawa makan dari rumah kada boleh kalau yang membawa mandai bawa apa boleh. Nah, jadi mau jadi tadi. Nah jadi ulang tahun bagus ya. Ada bapak masuk yang umur bahagian mabruk alfa mabruk. Jadi guru-guru kita ulang tahun juga. Ulang tahun juga. Tapi kalau orang di kampung Bahari itu kan ada tahu ulang tahunan orang. Kadang ditakunya pian tanggal berapa lahir tahu aku di sini bulan apa maginannya sih tahunnya nah ini saya nggak tahu aku waktu itu lahir pas di Jepang. Nah jadi Nabi puasa itu sih merayakan ulang tahun, artinya kita bisa merayakan ulang tahun maka isi dengan sesuatu yang mendatangkan ibadah. Beri makan kurang itu ibadah, beri makan orang, tapi kita ingat jangan terlalu memaksakan diri harus meriah, harus banyak, jangan. Kurang bahari itu biar kurang bahari itu bila inya anak berkhatam Quran itu meriah, undangan diarak anaknya oleh rumah neneknya sampai ke rumah mamanya diarak terbang ya itu anak bahari payung ya kalau kita pakaiannya pakai ronda kang haji, meriah. Ulang tahun seadanya aja. Wah ini tak paling orang bakhatam kada meriah lagi ini. Kadang kada diseramati kada nang bakhatam istilah itu banyak banget. Tapi kalau ulang tahun habis-habisan tak paling. Pian tahu lah ketika kita bakhatam Quran, ujar Nabi, "Idza khatamal abdu al-Quran, salat alaihi situn alfa malakin." Apabila seorang hamba yang mengkhatamkan Quran maka didoakan oleh 60.000 malaikat. Makanya udah tersayang dari diundang orang khataman itu senang. Kenapa? Di situ ada doanya malaikat. Malaikat memintakan rahmat dan ampun. Alhamdulillah di Majlis Ulum itu sebulan sekali itu pasti berkhatam. Setiap bulan berkhatam, berkhatam. Di saat itu malaikat itu mendoakan. Nah, kakak itu salahnya bila anak kita berkhatam merayakan. Orang Bahari biasanya menuju bulan Maulid tuh lah. Menuju bulan Maulid, maulah bendera, mentalo, ayam beikung. Tapi ada juga bang Bahari itu nang kurang pasnya. Apa nang kurang pasnya bila alam tarakai tak hambur semuanya. Bila sudah Bismillahirrahmanirrahim alam tarakai mahitalu tak hambur semuanya. Karena kurang berebut bendera tak hambur juga. Ulun pernah melihat nenek itu sini menjaga bendera supaya jangan sampai berapa babaginya tak kipai neneknya biar. Nenek nama aman kata kipai. Makasih ya ulun. Nah kembali. Nah jadi puasa itu adalah merayakan ulang tahun Nabi dengan beribadah jadi puasa hari Senin jadi. Maka puasa pada hari Isnin nyabatlah bahasa Arab bahasa Senin. Khamis dan Jumat adalah mengkafarkan dosa seminggu dan puasa pada mengkafarkan dosa seminggu. Bila kita puasa Senin Kamis atau tambahin Jumat itu dosa seminggu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Bila kita ayyamul bid atau kita tambahi dengan awal tengah akhir tambah lagi yang mulai maka itu sebulanan dosa diampuni oleh Allah. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam pusingan tahun. Pusingannya perputaran tahun. Puasa kita tiap bulan 3 hari umpamanya, kemudian Senin Kamis puasa juga, maka itu masuk menghapus dosa setahunan juga. Kalau almarhumah Nini Ulun tuh sidin puasa tuh sidin Nabi Daud tuh puasa Nabi Daud sidin tiap tahun sidin puasa Nabi Daud tuh sehari puasa sehari kata karena bila sudah Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan tuh non-stop puasa tuh sidin. Nah, jadi cocoknya ya sini diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala, panjang umur sampai cucu sidin bercucu pula, cucu sidin bercucu gampangan. Cucu sidin kan bercucu tadi itu lah, cucunya bang si anak pula ada gambarannya dulu
cucu besi cucu batu cucu nang terakhir kali mah besi anak pulang apakah ngarannya cucu anak cucu bingung mau nyebutnya. Kita kan paling tahunya anak cucu buyut itu dari hal itu apa habis buyut cicit habis cicit anak cicit ya Allah. Ini ulun tuh sampai ke Tuhan sidin kanda pengali loh tapi sidin kan bisa ngaji tapi si pikiran sehat artinya sembahyang kuat tahajud kuat benar sih tapi sih hafalan banyak ya hafalan ayat-ayat tenan orang bahari kan kalau bisa ngaji aja tapi sih kayak yasin tuh baca hafal aja sidin tapi meninggalnya bagus ya sidin ke majelis taklim ada pernah tinggal sini ada pernah tinggal ke majelis taklim jalan supaya jalan tuh sidin istirahat jalan padahal ke masjid kali jauh tapi lebih sejam saya berjalan karena banyak istirahat jadi amaliyah bagus akhirnya pun bagus juga sidin pula keumuran di puasa Nabi Daud pendengaran sidin bagus bahkan gigi sidin sebelahnya kada patah jadi sampai meninggal tuh gigi rapat semuanya gigi rapat kita hanya umur 50 gigi sudah mulai berganti sudah gigi bila kada ada acara rompong bilanya ada acara tapi rompong bagi palsu sih sudah gitu lah mudah-mudahan kita kaum mengamalkan puasanya juga ada karena puasa ini akan mengenyangi kita dalam surga orang yang puasa kada bakalan kelaparan di hari kiamat bangkit dari kubur dan nanti diberi makan jadi orang yang puasa orang yang memberi makan orang yang juga sedekah itu bangun dari kubur karena kada kelaparan dikanyangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini sambungan dan janganlah engkau menganggap. Mudahan panjang umur berataan kita sehat walafiat dan setiap hadir ke majelis mudahan dosa diampuni oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah umur tambah banyak kita beribadah kepada Allah amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una Allahumma salli 'ala nafi'an wa 'amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban Allahumma faqihna fid din wa anta rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbalallahu minkum akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.